Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti Nur Cahaya dengan NIM 2190302262. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STEM Pariwisata, ingin menjelaskan tentang kode etik sebagai mahasiswa. Yang pertama ada definisi. Kode etik mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian yang sesuai dan berterima. Maksud dan tujuan kode etik mahasiswa. Kode etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan dan di tengah masyarakat pada umumnya. Terbentuknya mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berbudi luhur menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Manfaat kode etik mahasiswa. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan, meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar, dan tenaga pendukung lainnya. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia. Standar perilaku. Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat yang meliputi: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedua, menghargai ilmu pengetahuan. Ketiga, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Keempat, menjaga kewibawaan dan nama baik universitas. Kelima, secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Menjaga integritas pribadi sebagai warga universitas, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di fakultas dan universitas, berpenampilan sopan dan rapi, tidak memakai sendal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab dalam perbuatannya, dan menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Standar perilaku dalam ruang kuliah. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan. Tidak merokok di ruang kuliah. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan, atau tipsen, titip absen. Menjaga inventaris ruang kuliah. Tidak mengotori ruangan dan inventaris universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi, dan dinding ruangan. Penegakan kode etik. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran dengan sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan program pembinaan mahasiswa baru, program pengenalan kehidupan kampus, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
Setiap anggota sivitas akademik memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Pimpinan universitas dan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor, dan setiap anggota sivitas akademik berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh siapapun di lingkungan universitas. Sanksi. Setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapat sanksi. Sanksi bagi pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan dari universitas. Setiap pelanggaran kode etik diberi hak untuk pembelaan diri. Pelanggar kode etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing. Ketentuan lain-lain sesuai Peraturan Rektor Nomor 328/2011. Pasal 21 Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan kode etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan universitas. Pasal 22 sangat diharapkan kode etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa universitas. Pasal 23, seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa universitas, maka kode etik dapat disesuaikan. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa universitas yang beretika dan berakhlak terpuji. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.